Terima kasih Bapak buat hari ini. Inilah pengakuan kami. Hidup kami ada hanya untuk memuji menyembah Engkau. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau layak menerima sembah, puji dan hormat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini berbicaralah. Sampaikanlah kebenaran-Mu, keinginan-Mu. Biar kehidupan kami dimerdekakan, dipulihkan oleh kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami buka hati kami selebarnya untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa ucap syukur. Amin. Shalom. Wah, puji Tuhan, Pak Hendra datang hari ini. Kita kasih dulu tepuk tangan dulu. Happy. Ya, berapa hari yang lalu saya lihat berbaring. Ini luar biasa Pak Hendra. Ya, baru sembuh. Berarti semua penyakit sudah nggak ada lagi ya Pak Hendra ya. Oke. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita sebelum berdoa kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Tema kita hari ini mengikuti jejaknya. Ya, mengikuti yang jejaknya di sini maksudnya adalah mengikuti jejak Tuhan. Ya, Yesus yang kita sembah. Siapa yang kita ikutin itu menentukan bagaimana cara kita memperlakukan pelayanan ini. Sekali lagi, siapa yang kita ikutin, siapa yang kita teladani, itu menentukan bagaimana cara kita melayani Tuhan, khususnya di dalam gereja ini. Kalau kita mengikuti jejaknya Kristus, tentu cara kita melayani sama seperti Kristus. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Ada di slide, kita baca di ayat yang ke-20. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Kemudian supaya, ini tema kita, kamu mengikuti jejaknya. Tema kita mengikuti jejaknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ayat ini mengajarkan kita, tadi saya katakan di awal, siapa yang menjadi teladan kita, siapa yang kita ikuti, itu menentukan perilaku kita terhadap pelayanan ini. Kalau saya berpikir saya di sini untuk Pastor Daniel, ya pasti akan saya melayani dengan cara-cara untuk menyenangkan pastor saja. Tapi kalau saya tahu saya di sini adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk melayani, saya akan mengikuti jejak seperti Kristus datang ke dunia, melayani kita semua sampai Dia mati di atas Kalvari. Tema kita hari ini mengikuti jejaknya. Kita akan belajar sedikit ya Bapak Ibu ya. Apa yang bisa kita lihat dari ayat tadi? Yang pertama, kalau kita lihat tadi dikatakan kalau saya berbuat baik saya dipuji, kata ayat 20 tadi, itu biasa. Tapi kalau saya berbuat baik kemudian saya menderita karena perbuatan baik itu, saya enggak mendapat apa-apa, dikatakan itu adalah kasih karunia. Kenapa? Walaupun saya enggak dapat apa-apa, saya akan tetap melayani dengan fokus kepada Kristus. Saya enggak dihormati, saya enggak dipuji, saya enggak dikasih apresiasi, enggak dipandang, enggak diperhatikan. Saya akan tetap memberikan yang terbaik. Kenapa?
Karena saya ada di sini untuk mengikuti jejak Kristus. Dikatakan yang pertama, kalau begitu apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang tadi? Hidup ini adalah kasih karunia. Bapak Ibu, kalau saya bisa berdiri di tempat ini, bukan semata-mata karena saya punya kemampuan. Tapi saya bisa berdiri di tempat ini, bisa melayani. Ini semua semata-mata karena kasih karunia. Karena ini kasih karunia, seharusnya nggak punya tempat saya untuk bermegah, untuk sombong dengan ini. Nggak punya wadah saya untuk berkata, nih lihat saya. Kenapa? Karena kalaupun saya bisa melayani, itu adalah kasih karunia. Kenapa? Ada orang yang lebih baik dari saya. Ada orang yang lebih kudus hidupnya daripada saya. Tapi Tuhan memilih saya mau katakan, ini adalah kasih karunia. Karena ini kasih karunia, gak bisa saya balas dengan apa-apa. Kecuali apa? Saya memberikan hidup saya memberikan semua yang saya punya. Yang terbaik buat dia. Kenapa? Karena untuk itulah saya hidup. Hidup melayani untuk mengikuti jejaknya Kristus. Kita akan lihat selanjutnya. Saya berharap ini menjadi gairah kita sebelum kita menutup tahun ini. Saya mau bilang sama kita, kalau kita melayani biasa-biasa, pastor suka bilang sekedar ibadah ada, sekedar kita ngisi jadwal, sekedar semuanya sekedar. Saya mau bilang kita adalah pelayan yang gak mengerti bahwa hidup pelayanan ini adalah kasih karunia. Gratis bukan berarti Bapak Ibu itu murahan. Karena gak bisa diganti dengan apapun, kecuali hanya Dia. Gak bisa diganti dengan prestasi. Gak bisa diganti kasih karunia dengan pelayanan, dengan kebaikan. Kenapa? Hanya Dia melalui kematiannya di atas Kalvari. Saya yang harusnya ada di tempat terkutuk, tapi Dia yang ada di tempat itu. Itulah kasih karunia. Saya gak pantas nih berkhotbah, tapi dilayakkan sama Dia. Saya gak layak sebenarnya untuk melayani, tapi dilayakkan oleh Dia. Itulah kasih karunia. Kalau kita pelayan-pelayan yang mengerti kasih karunia, standar pelayanan kita akan berkata, aku mengikuti jejak Kristus. Karena Dia sudah beri yang terbaik nyawanya. Gak ada satu seorang sahabat pun, orang yang paling saudara cintai yang pernah mau memberikan dirinya untuk mati buat saudara dan saya. Kecuali hanya Kristus yang bisa melakukan itu. Sebabnya hari ini, biar standar pelayanan kita standar yang mau mengikuti jejak Kristus. Di dalam 1 Petrus ayat yang kedua 18-19 dibilang begini. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Bapak Ibu, saya mau katakan bagi daging saya, duduk di sini untuk datang komitmen setiap sekali 2 minggu mengambil keputusan untuk datang doa pelayan. Saya mau katakan ini semata-mata karena kasih karunia yang memampukan saya untuk saya bisa hadir di sini. Kasih karunia itulah yang mendorong saya sehingga saya ambil keputusan untuk mengalahkan daging saya. Kalau daging saya ini maunya saya tuh tidur, maunya istirahat. Tapi saya mengambil keputusan. Kenapa? Karena saya mau mengikuti jejaknya Kristus. Saya di sini bukan hamba manusia, tapi saya mengikuti jejak Kristus. Kristus yang sudah mati di atas Kalvari, yang memberikan hidupnya buat saya, yang gak hitung-hitungan nama saya hidup dan diberikannya sama saya. Apa alasan saya? Untuk saya memberi sekedarnya dalam pelayanan. Kalau kita mengerti konsep kasih karunia. Dikatakan kalau engkau bisa tunduk kepada orang yang bengis. Ini bicara tentang sesuatu yang sulit bagi daging. Tapi kalaupun engkau bisa melakukannya, itu pun karena kasih karunia. Saya mau kita menjadi pelayan-pelayan yang hidup di dalam kasih karunia. Kalau kita lihat, ada kata bengis. Bengis di sini kalau saya lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah sifat keras, tanpa belas kasihan, berbuat aniaya, kejam, menyebabkan penderitaan yang berat.
Mungkin kita pikir, ini kan kasusnya bicara tentang, tapi kita bukan ini yang kita bahas. Bicara tentang sesuatu bagaimana mungkin aku harus tunduk kepada orang yang bengis. Mungkin kita bilang begini, gimana lah aku mau sungguh-sungguh. Ada orang-orang di sekitar aku enggak seperti yang mungkin, mana yang harus aku contoh. Ada di sini dikatakan yang bengis gitu. Tapi Alkitab bilang kalaupun engkau bisa tunduk kepada orang yang bengis itu, dan engkau bisa memperlakukan baik bagianmu, engkau tetap mengerjakan bagianmu, makanya tema kita mengikuti jejaknya. Itu adalah kasih karunia. Kalau Bapak Ibu, kita bicara iman hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu hidup berdasarkan standar sekeliling, saya yakin di hati kita akan berkata, enggak apa-apa enggak datang doa puasa, enggak apa-apa enggak datang doa pelayan, enggak apa-apa datang melayani sekedarnya, asal yang penting jalan, enggak apa-apa. Tapi kalau standar kita mengikuti jejak Kristus, kita akan menjadi pelayan-pelayan yang standarnya dengan melayani kasih karunia. Kasih karunia grace itu gratis bukan karena murahan. Karena enggak ada yang bisa bayar dengan cara apapun kecuali dengan cara Kristus. Dengan standar itulah seharusnya kita melayani. Bapak Ibu diperlakukan gak adil, Bapak Ibu situasinya gak enak, ada doa-doa yang belum dijawab, tapi dengan melangkah datang ke sini, itu pun karena kasih karunia. 3 hari yang lalu saya masih lihat Pak Hendra di Infus, di rumah sakit. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau hari ini dia mengambil keputusan duduk di sini, bukan karena dia hebat, bukan. Tapi dia tahu kasih karunia juga yang membuat dia bisa sehat dan bisa bertahan sampai hari ini. Baru minggu lalu, baru beberapa hari yang lalu saya baru jumpa dia di rumah sakit. Hari ini dia datang. Saya mau bilang sama saudara, Bapak Ibu, kalau pelayan-pelayan di tempat ini tidak mengerti kasih karunia, kualitasnya akan kualitas sekedarnya semua. Sekedar jalan, sekedar ada. Tapi hari ini saya ajak kita semua, mari kita melayani dengan kualitas kasih karunia. Bukan murahan. Kasih karunia itu gak bisa diganti dengan apa-apa karena mahal. Gak bisa diganti dengan apapun. Hanya dengan kematian Kristus di atas Kalvari yang menyelamatkan kita. Kita adalah pelayan-pelayan kasih karunia. Amin. Amin. Ayo kita melayani. Kita ikuti jejak Kristus. Sekalipun dikatakan di sini, kasih karunia itu dalam konteks ini memiliki arti 2. Ada ganda. Yang pertama itu adalah memiliki arti ganda. Yang pertama itu adalah kasih karunia. Tapi adalah yang kedua kemurahan hati. Kalau artinya begini Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, kalau kita bisa tunduk, kalau kita bisa melakukan yang benar dan menderita, itu adalah kemurahan hati Allah. Kalau kita bisa tunduk dalam situasi yang benar-benar gak enak banget, kita benar-benar diperlakukan mungkin kayaknya gak enak banget, kita gak diperhatikan mungkin, kita merasa kayaknya aduh begini terus. Saya mau katakan, kalau engkau bisa bertahan dan tetap bukan sekedar bertahan, tapi memberikan yang terbaik, engkau adalah pelayan yang mengerti kasih karunia. Karena kasih karunia adalah dikatakan engkau bisa tetap tunduk dalam keadaan yang sesuatu yang ini bengis loh. Bengis itu kejam, gak pernah berdiri di perasaan orang lain, gak pernah berdiri di posisi orang lain. Tapi dikatakan engkau harus melayani dengan kasih karunia. Wah, saya percaya pelayan-pelayan hari ini pasti orang-orang yang mengerti kasih karunia. Dan yang kedua, hanya orang yang dipenuhi Roh Allah. Bicara tentang kasih karunia yang arti ganda ini adalah yang dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Hanya orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah yang mampu melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Mungkin saudara bilang, si Anu gak datang, gak apa-apanya gak datang. Dia gak ini, dia gak begini. Tapi saya mau katakan, hanya orang yang dipenuhi Roh Allah yang dapat melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Kasih karunia. Selanjutnya, dengan cepat Bapak Ibu. Yang kedua,
Apa yang kita bisa pelajari tadi mengikuti jejaknya? Yang kedua, tadi kalau pelayanan ini adalah kasih karunia. Yang kedua, ikutlah teladan Yesus. Ayatnya dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21 ayat yang tadi juga. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya apa? Kamu mengikuti jejaknya. Kemudian ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Keren banget. Yang kedua Bapak Ibu, bicara tentang mengikuti jejak Kristus. Apapun pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, sekali lagi jadikanlah teladan kita adalah Kristus. Jadikan standar yang kita ikutin itu adalah Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, saya di sini bukan hamba GKKD. Saya hamba Tuhan yang ditempatkan melayan di GKKD. Kalau kita putar, saya hamba GKKD, saudara, waktu saudara nggak sesuai dengan selera saudara, saudara akan berkata, aku sebentar dulu, aku berhenti dulu, aku berdoa dulu, aku cari wajah Tuhan dulu. Semua kita bilang. Tapi kalau saudara katakan, aku hamba Allah, aku hidup dan bisa melayani karena kasih karunia Allah. Kalau aku bisa ada di sini semua karena kasih karunia Allah. Dan karena kasih karunia Allah itulah aku mau mengikuti dan mau meneladani Kristus. Pada waktu Dia datang ke dunia, Yesus bilang begini, siapa yang terbesar di antaramu, dia harus jadi pelayan. Siapa yang mau termegah di antara kamu, dia harus jadi pelayan. Ternyata kebesaran seseorang, kemegahan seseorang, itu ditentukan seberapa hebat dia bisa menjadi hamba, menjadi pelayan. Bukan berdasarkan jam terbang. Ikutilah teladan Yesus. Saya mau semua kita para pelayan, semua pelayan GKKD di tempat ini, saya ajak kita bareng-bareng. Yuk kita ikuti teladan Yesus. Apapun yang kita alami, waktu Dia dicaci maki Bapak Ibu, saya yakin pada waktu Dia diludahi, Dia bisa stop itu ludah. Pada waktu Dia dicaci maki, dikatakan apa? Pada waktu Dia dicaci maki, ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam sama sekali. Tapi Dia apa? Menyerahkannya kepada Bapa. Hari ini Bapak Ibu, mari kita ikuti teladan Yesus. Pernah enggak Bapak Ibu terpikir, seandainya Yesus hari ini jadi WL, seandainya mengikuti teladan Yesus, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Seandainya hari ini Yesus jadi singer, menurut Bapak Ibu apa yang Dia lakukan? Ikutilah teladan itu. Seandainya hari ini Dia jadi usher, apa yang Dia lakukan? Apakah Dia akan sekadarnya? Apakah Dia cuma ya pokoknya ya udah nyanyi 1-2 lagu, ya 1-2 lagu slow, kemudian lagu pujian, udah selesai? Tidak, Dia akan berdiri bagaimana supaya umat bisa masuk dalam hadirat dan merasakan kasih Bapa. Cintanya, kasihnya yang membuat Dia rela memberikan semuanya. Itulah yang harus kita teladani di tempat ini. Memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Mempersembahkan yang terbaik dari yang kita miliki. Itulah pelayan-pelayan kasih karunia. Mengikuti teladan Yesus. Kalau saya lihat teladan menurut KBBI adalah sesuatu yang patut ditiru. Perbuatan, kelakuan, sifat, semuanya. Cara Yesus melayani. Bapak Ibu coba lihat, Dia bisa dengan rendah hati membasuh kaki para murid. Pada waktu Dia jumpa pelacur, Dia tidak menghakim pelacur itu. Dia bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar. Yang pertama melempar perempuan ini. Gak ada orang, Dia terima pelacur, Dia cintai pelacur. Dia cintai Zakeus, seorang pemungut cukai, orang berdosa, orang yang dibenci oleh negaranya. Tapi pada saat itu Dia mau makan bersama dengan Zakeus. Hatinya melayani. Dia selalu berdiri untuk orang lain. Dia tidak berdiri untuk kepentingan dirinya. Sedikit pun Dia tidak berpikir untuk kemegahan dirinya. Dia rela disalah mengerti.
Dia rela dilempari, dia rela dicaci maki asal orang datang kepada Kristus. Itulah yang harus kita ikuti. Jejak yang seperti itu. Itu teladan. Ini Bapak Ibu bicara tentang teladan. Mengikuti jejaknya, mengikuti cara-cara Yesus melayani. Cara-cara Yesus tentu di mana? Di Alkitab. Bukan berdasarkan yang di sekitar. Kalau sudah berdasarkan sekitar, saudara lihat saya. Kalau aku lihat ke Alin ini, bisa nggak semangat aku melayani. Bisa aku mundur dari pelayanan. Lihat sifat Kak Alin ini. Tapi hari ini, walau bagaimanapun Kak Alin, aku tahu satu hal, aku di sini bukan untuk hamba Kak Alin, tapi aku hamba Kristus. Aku di sini pelayan yang dikarenakan dikasih karunia. Karena kasih karunia Allah aku bisa melayani. Jadi aku tidak memandang sekitarku, tapi aku memandang Kristus. Dan yang terakhir, saya mau hari nanti kita berdoa bersama-sama supaya pelayanan kita benar-benar. Yang ketiga adalah mengikuti jejaknya, berarti hidup dalam kebenaran. Saya dengan cepat ini. Hidup dalam kebenaran di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku. Tadi kan kita mengikut Yesus, meneladani Yesus. Ini kata kunci orang yang mau mengikut Yesus. Kita akan belajar dengan cepat. Yang pertama, kalau pelayanan ini adalah pelayanan yang mau mengikuti jejak Kristus, dia harus menyangkal diri. Kedua, memikul salib dan mengikut aku. Saya akan dengan cepat menyerangkan ini. Yang pertama, hidup dalam kebenaran adalah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya Bapak Ibu bisa dengan cepat saja. Artinya menyangkal itu artinya ini Bapak Ibu. Menyangkal itu mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah keinginan daging, mengingkari keinginan daging, melawan keinginan daging. Itu artinya menyangkal. Menyangkal itu mengingkari, membantah keinginan daging, melawan keinginan daging, menentang keinginan daging, menyanggah keinginan daging, dan menolak keinginan daging. Setiap orang yang mengikuti Yesus, kalau saudara bilang aku mau meneladani Kristus, saudara masih harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu adalah menghancurkan ego. Kalau masih ego saya, itu senggol bacok Bapak Ibu. Kalau tadi saya katakan kalau saya mau mengikuti daging saya ini, saya mau tidur. Tadi sebelum kemari mah saya kambuh. Perut gembung. Saya bisa memilih tidur. Tinggal bilang aja, pastor digantilah. Bisa. Tapi saya adalah pelayan yang penuh dengan kasih karunia. Gak ada yang bisa saya megahkan dalam hidup saya sedikit pun. Kalau saya bisa hidup karena Tuhan. Kalau saya bisa bertahan karena Tuhan. Kalau saya bisa melayanan ini kesempatan. Saya gak tahu kapan Tuhan panggil hidup saya. Selama saya masih hidup, saya bilang sama Tuhan, aku akan berikan hidup aku. Menyangkal diri. Kalau Bapak Ibu belum menyangkal diri, ini yang keluar tuh ego. Nggak dipuji. Siap khotbah nggak dipuji. Marah. Kok aku nggak dipuji? Kok nggak dikasih apresiasi? Menyangkal diri, kenapa? Aku ini budak. Budak itu orang yang udah mati untuk dirinya. Yesus menyangkal dirinya, dia bisa ngelawan itu para orang yang nyalipi dia. Tapi dia sangkal dirinya supaya saudara sama saya bisa mengalami kehidupan yang kekal. Hal yang sama. Pelayan GKKD saya ajak hari ini sangkal diri kita. Menolak, mengingkari, nggak mengakui keinginan daging. Pasti dia bilang di sini, aduh lebih enak tidur, lebih enak mungkin ada istirahat lah. Gitu-gitu aja tuh nanti. Ya palingnya 2 jam pulang, nggak dapat apa-apa juga. Ingkari dagingmu Bapak Ibu. Waktu daging kita mati, rohlah yang hidup. Daging roh itu ibarat radio, cuma ada hukum 2, on off. Kalau daging saya yang hidup terus, roh saya mati. Tapi kalau roh saya yang terus hidup, daging saya yang saya matikan.
Hari ini saya ajak kita semua dengan rendah hati. Termasuk saya. Sangkal diri saya. Saya harus nyangkal ini diri saya. Yang kedua tadi dikata mengikuti jejaknya berarti memikul salib. Bukan mikul salib itu bukan pegang-pegang salib terus saya pakai salib di sini. Enggak gitu Bapak Ibu. Memikul salib itu artinya memikul penderitaan tadi. Tunduk sama orang yang bengis. Wah ini sebentar dulu dong. Kita akan bilang dia bengis loh. Gila aja gua tunduk sama orang kayak gitu. Gak ada yang bisa diteladani dari orang itu. Masa gua harus tunduk sama dia? Itulah pikul salib. Kalaupun engkau bisa melaluinya itu karena kasih karunia. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu. Semakin engkau lari dari kasih karunia, engkau akan muncul dagingnya kita yang akan makin muncul. Tapi kalau kita tunduk di bawah kasih karunia, egomu akan hancur. Dan Allah yang akan semakin muncul dalam kehidupan. Hati hamba. Penderitaan artinya apa? Membawa itu, memikul salib itu memikul tadi membawa barang dengan menggantungkannya di tongkat. Yang ditaruh di atas bahu. Menggandar, menanggung. Harus berani menanggung kesalahan yang telah diperbuat. Artinya Bapak Ibu harus berani menanggung. Pikul salib itu artinya menanggung penderitaan. Waduh, ngapain harus ikut-ikut doa pelayan? Ngapain harus ikut doa puasa? Ngapain semua itu? Kalau aku cari uang itu jauh lebih berharga. Aku bisa dapat sesuatu. Aku butuh istirahat. Tapi itulah memikul salib. Kalau Bapak Ibu mau melihat pekerjaan roh dalam gereja ini, dibutuhkan para pelayan yang memikul salib. Bukan sekedar. Yang penting ada. Yang penting jalan. Yang penting masih ada gereja. Mau gimana kualitasnya gak peduli. Tapi hari ini, yuk kita pikul salib yuk. Pikul salib. Kemudian yang ketiga yang terakhir. Mengikut aku. Mengikut itu artinya di belakang. Di belakang. Yesus yang di depan. Saya ikuti artinya dia di depan. Mengikuti itu dalam bahasa Yunani apis artinya mengikut di belakang. Jadi bukan saya yang di depan. Waktu saya WL, kita bilang Tuhan bukan aku yang nampak tapi Kristus yang nampak di dalam aku. Aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biar orang berpusat melihat Engkau Tuhan. Biar orang hanya memandang Engkau. Aku tidak perlu dipuji. Biar pujian kemuliaan semua hanya bagi Engkau. Engkau saja yang ditinggikan. Mengikut. Artinya di belakang. Artinya menyertai di belakang. Mengiring, meniru. Berbuat sesuatu menurut atau menganut. Artinya kita ikut. Kalau daging kita udah mati, saya percaya kita akan peka dengan Roh Kudus. Kita akan ngerti. Waktu kita milih lagu, para WL pasti punya pengalaman. Bedakan dengan waktu kita duduk di bawah kaki Tuhan pilih lagu, sama pilih lagu karena lagunya lagi ngetren. Karena lagunya sesuai dengan tipikal saya, selera saya. Tapi bedakan dengan Bapak Ibu waktu pilih lagu, Bapak Ibu duduk di bawah kaki Tuhan. Berkata Tuhan aku butuh Engkau, kasih aku pengertian, kasih aku pengetahuan. Lagu apa yang harus kuberikan. Supaya itu boleh menjawab umatmu. Melalui lagu ada pesan Kristus yang bisa disampaikan. Beda. Kalau saya pilih lagu dengan daging saya, makanya tadi katanya matikan daging. Ini lagi ngetren ini. Wah ini tipikal saya cocok nyanyi ini. Dinyanyikan. Cuma nggak bisa ngikuti yang bisa dia sendiri saja. Arah tema khotbah kemana, dia nyanyinya kemana. Di sini nggak ada. Di sini saya tahu para WL kalau nyanyi itu pasti pilih lagu, saya dengar berdoa, cari wajah Tuhan. Berpuasa. Amin. Iya. Billy Graham bilang begini. Keselamatan itu gratis. Betul ya? Tetapi untuk menjadi murid, mengikut Tuhan itu kan murid. Ada harga yang dituntut. Yakni semua yang saudara dan milik itu saudara harus berikan kepada dia.
Kasih karunia gratis. Mengikut Tuhan. Saudara ambil keputusan mengikut Tuhan. Saudara harus menyerahkan semua kepada Kristus. Saya akan tutup dengan kisah ini. Bapak Ibu pernah dengar cerita William? Bapak Ibu, saya sampaikan saja dengan singkat. William Howard Taylor ini adalah seorang yang sangat kaya raya. Sangat kaya, luar biasa. Dia seorang pewaris. Pada saat itu di sekitar tahun 1800-an. Ayahnya memiliki kekayaan sekitar 2 miliar dolar Amerika. Kalau beli kerupuk jange satu gedung ini bisa, saudara. 2 miliar. Punya pabrik susu. Pada tahun itu 2 miliar dolar ya, bukan 2 miliar rupiah. 2 miliar dolar. Pada saat itu. Setelah tamat SMA, saking kayanya dia, orang tuanya memberikan dia hadiah. Hadiah untuk keliling dunia. Dia keliling ke Asia Kecil, seluruh ke Eropa, dia keliling dunia. Sementara dia keliling dunia, pada waktu dia keliling, tiba-tiba Tuhan memberikan tangisan yang besar bagi dia, bagi jiwa-jiwa. Tuhan taruh tangisan yang begitu hebat di hatinya. Jadi pada waktu dia keliling, Tuhan bicara dari satu tempat kepada tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain pada saat usia yang sangat amat muda. Selesai keliling dunia, dia harus melanjutkan studi. Dia ambil kuliah, dia kuliah seperti apa yang diinginkan oleh papa mamanya. Selesai dia kuliah. Pada waktu di perkuliahan, saudara, pada waktu dia perkuliahan, dia melihat bahwa teman-temannya, dia kuliah di sekolah untuk misionaris. Pada waktu dia lihat beban yang dia miliki, dia bingung ini sekolah teologi, tapi kok bisa ya nggak baca Alkitab, kok beda gitu loh. Hatinya itu kok nggak dia dapat gitu. Sampai akhirnya William membuat satu kegerakan di sekolah itu, dia buat baca Alkitab, dimulai dari 1 orang, 10 orang, 150, sampai akhirnya ribuan anak muda mengambil keputusan untuk mengikuti kegerakan yang dilakukan oleh William. Ada ribuan yang tadinya setiap paginya dia sendiri, dia lihat tidak ada orang yang berdoa. Dimulai dari 1 orang, 10 orang, 150. Kemudian ada ribuan orang yang setiap pagi berdoa kepada Tuhan. Selesai dia menyelesaikan magisternya. Dia datang sama papanya, dia bilang, aku tidak mau meneruskan kekayaan atau warisan pekerjaan yang diwariskan oleh ayahnya. Dia mengambil keputusan untuk membagi-bagikan kekayaannya kepada orang miskin. Dan dia punya hati untuk orang-orang muslim khususnya di Cina pada saat itu. Bapak Ibu, karena cintanya kepada Tuhan, dia punya kerinduan untuk menjangkau kaum muslim khususnya di daerah Tiongkok. William meninggalkan semua kesenangannya, semua harta yang begitu banyak sebagai ahli waris pewaris tunggal. Dan William pergi ke negara Arab Saudi pada waktu itu. Dia belajar bahasa Arab. Dia mengambil untuk belajar bahasa Arab di situ. 1 bulan setelah dia belajar bahasa Arab, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sama hidup William? Dia mengalami penyakit meningitis tulang belakang. Setelah dia ditahu sakit itu, 1 bulan setelah dia divonis sakit itu, dia meninggal. Dan dia dikuburkan di Mesir. Pada saat itu orang menyatakan dia sebagai orang yang sangat amat beriman dan banyak melakukan satu kegerakan rohani pada saat itu. Tahukah Bapak Ibu, waktu dia mati ada ditemukan catatan. Ini sangat menginspirasi Bapak Ibu. Ada 3 hal dia bilang. No reserve. Gak ada yang bisa menghalangi sekalipun aku harus mati. Terus dia katakan, no retreat. Gak ada kata mundur sekalipun aku harus mati. Divonis dia meningitis sakit di tulang belakang. Dia bilang gak ada kata berhenti. Tidak ada mundur.
Aku akan tetap terus memandang kepada Tiongkok. Khususnya untuk orang-orang Muslim, aku rindu supaya mereka dimenangkan bagi Kristus. Dan yang terakhir, no regret. Gak ada penyesalan. Semua hilang, dia meninggal. Tapi dia katakan 3 hal ini. Gak ada yang bisa menghalangi. Sekalipun kematian. Gak ada kata mundur. Sekalipun aku harus mengalami penyakit yang begitu berat. Gak ada kata penyesalan. Karena aku sudah mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan. Sekali aku mengambil keputusan, aku rela kalaupun aku harus mati. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya. Karena apa? Dia tahu. Kalaupun dia bisa ada, itu karena kasih karunia Allah. Kalaupun dia harus mati, dia gak pernah menyesal dengan keadaan itu. Karena dia tahu, mati pun dia menghadap kepada Bapa di surga. Dia berikan akhir hidupnya. Dan dia dicatat sebagai orang Bapa yang beriman. Yang membuat satu kegerakan di anak-anak muda di sekolahnya. Hari ini, mari kita cek diri kita. Saya melihat diri saya. Adakah spirit, hati yang memberi yang terbaik kepada kita? Seperti Kristus sebagai pelayan kasih karunia. Atau kita menyesal? Atau kita pengen mundur? Atau kita pikir cukuplah. Gak usah terlalu, biasa aja. Biasa aja. Apa bedanya kita sama dunia ini? Kita yang sudah mengalami kasih karunia. Mari kita layani Allah kita dengan kasih karunia. Memberi yang terbaik dari hidup kita. Mati masuk surga adalah gratis. Tapi mengiring dia, ada harga yang harus kita bayar. Ada goresan di hati kita. Ada hal-hal yang harus kita sangkal. Harus sering kita pikul. Dan mengambil keputusan untuk mengikuti jejak Kristus. Yang rela mati di atas Kalvari. Hari ini saya ajak kita berdoa hari ini. Di depan kita ada panitia Natal. Kita berdoa supaya pelayan-pelayan kita ini adalah pelayan-pelayan yang kasih karunia. Pelayan-pelayan yang punya hati, yang memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang berkata, Tuhan, apa yang bisa aku persembahkan? Apa yang bisa aku beri tenagaku? Apa Tuhan? Kau sudah beri yang terbaik buat aku. Nyawamu kau beri aku hari depan, kau beri aku tujuan hidup. Yang tadinya aku gak tahu arah, yang tadinya hidupku berantakan, ngaco. Tapi kau bisa tebus, kau berikan aku yang terbaik. Layak aku mempersembahkan yang terbaik buat engkau. Kita doa supaya kita ini lepas dari comfort zone. Pelayan-pelayan yang gak sekedar nyaman sebegini-begini terus. Tapi kita bilang, Tuhan, keluarkan aku dari comfort zone-ku. Aku pengen mengeluarkan semua talentaku sehingga kalau aku satu hari kelak dipanggil oleh Bapa di sorga, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan sempurna. Aku butuh kasih karuniamu, segarkan aku kembali. Hidupkan aku kembali dengan visi yang kau taruh. Kalau engkau bisa taruh atas William, hal yang sama, Tuhan yang sama. Kalau engkau bisa taruh atas Paulus, kalau engkau bisa taruh atas Petrus, kalau engkau bisa taruh atas Musa, Allah yang sama yang memanggil kita, izinkan dia menjamah hati kita hari ini. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan yang memberikan hidup kita yang terbaik dari sisi kehidupan kita. Hari ini saya ajak kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari semua kita datang, kita butuh kasih karunia Allah. Butuh anugerah Allah. Kita datang dengan rendah hati. Kita ini pelayan, budak. Orang-orang yang sudah ditebus yang sebenarnya gak layak. Gak pantas bermegah. Tapi dia berikan dirinya. Dia mati di atas Kalvari. Dia ada di tempat terkutuk. Seharusnya saya yang ada di situ. Tapi dia berikan dirinya. Dia rela disalah mengerti. Dia rela diludahi.
Dia rela dicaci maki dan sedikit pun tidak dia balas. Karena cintanya kepada saya dan saudara di tempat ini. Dia rindu kita memberikan yang terbaik dari sisi kehidupan kita. Dia pantas terima itu. Roh Kudus mengalir di tempat ini, Roh Kudus. Roh Kudus ambil alih semua hati dan hidup kami, pikiran kami, perasaan kami, cara kami memandang pelayanan ini, ambil alih semuanya. Kami ada di sini untuk mengikuti jejak-Mu. Kami ada di sini untuk melayani Engkau. Amin Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar. Mungkin kami bisa letih, bisa bosan, kami bisa disalah mengerti. Enggak ada kata penyesalan untuk panggilan ini Tuhan. Enggak ada istilah kata untuk mundur dengan panggilan ini Tuhan. Karena Engkau sudah beri yang terbaik hidupmu. Supaya aku punya tujuan. Supaya semua kami ngerti untuk apa kami hidup. Supaya kami bisa ngerti untuk apa kami ada di sini. Roh Kudus, ini gerejamu, ini punyamu. Kami mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau.